Selamat siang teman-teman. Ini saya baru mau merakit supercharger untuk kolam nila. Ini ada 2 mesin blower siap dirakit. Ini di kolam permanen ya. Ini dulunya ikan lele yang dipelihara itu. Mau beralih ke nila karena pakan semakin naik, keuntungan semakin menipis, mau beralih ke nila. Ini 2 blower AMR 500. Ini dinamo Fukuta dari buatan Taiwan. Kolamnya masih luas. Nah, ini untuk gudangnya, nanti gudang alat-alat peralatan. Meteran listrik pakai B1 bisnis ya, biar lebih hemat. Untuk pakan menggunakan Hiprofit. Ini untuk inverternya 2200 watt Mitsubishi Jepang. Nah, ini serinya D700 Mitsubishi. Nah, ini untuk panel ATS AMF untuk otomatis genset. Jadi untuk kalau mati listrik itu nggak perlu nyalakan genset. Jadi kalau mati malam hari tetap aman. Ini nyala dan mati otomatis ya teman-teman. Ini untuk rangkaiannya ada kontaktor MCB, relay, charger aki. Ini ada indikator charger, indikator voltase aki, indikator voltase PLN. Nah, ini untuk gensetnya. Baru saya rakit kabel-kabelnya ini. Ini genset Crispo 5500. Kalau kualitas Crispo udah nggak diragukan lagi, pasti bagus. Nah, ini saya sambungkan ke ATS, jadi nanti kunci kontaknya udah nggak terpakai. Beginilah, ini standar keamanan ya, jadi aman dari mati listrik. Kita nggak perlu khawatir, tinggal kita memikirkan bagaimana cara budidaya yang bagus biar ikan itu nggak mati, hidup sehat, cepat besar, cepat panen. Nah, ini dulu kolam lele, ini produksinya ya lumayan banyak. Ini kolam pembibitan. Nah, ini yang besar-besar ini kolam pembesaran. Ini alamatnya di Yogyakarta ya, di Dusun Kaliwaru. Ini saya baru ngeset alatnya itu di tempat teman-teman yang mau beralih ke nila. Nah, di sini juga kolam nila untuk produksi bibit dari larva dibuat ke gelondong. Nah, ini nanti kalau udah ukuran gelondong ini mau dibesarkan ke kolam permanen ini di sistem bioflok. Ini jalurnya ini. Ini untuk pipa utama.
Pipa utama ini untuk ukurannya kita pakai 2 in, 2 in, terus dikasih stopperan watermur. Misal kita mau panen, ini pipa instalasinya di bawah itu kita lepas, kita angkat lewat watermur ini. Pipa masuknya setengah in. Nah, ini tong-tong buat fermentasinya. Nah, ini yang nunggu kolam ini. Dua ini suami istri ini. Untuk jaga kolam, jadi ABK ini. ABK. Ya, teman-teman yang mau tanya tentang instalasinya, alat-alatnya, caranya pasangnya, cara nyambungnya, itu silakan nanti bisa WA, nanti saya cantumkan nomor WA di judulnya. Ini pakai 2 meteran ya tadi. Ini juga B1 pulsa buat backup nanti kalau kehabisan kuota. Ini B1 900 ini. 900 buat ini sudah diisi ikan tapi tanpa blower. Nah, ini dari larva ini. Ini blowernya cuman pakai semacam resun itu. Tuh ini. Cuman untuk untuk tambah udara di kolam ini. Kolam pembibitan ini dari larva. Dari larva per kolam diisi 5.000 ini. 5.000 larva ini. Kita ngasih makan peletnya itu nggak perlu yang serbuk, kita kasih yang butiran. Soalnya kalau serbuk yang bubuk D0 itu, kalau kita nggak tahu takarannya, kita nanti malah airnya menjadi rusak. Jadi rusak, amoniak menumpuk, terus banyak kematian. Tapi kalau kita pakai pelet yang udah butiran, men 1, men 2 atau men 3, itu nanti kelihatan habis enggaknya, itu tetap di atas itu nanti. Itu nanti digigit lama-lama habis. Nah, ini dicoba tebar 1.000 ekor tanpa blower, tanpa bantuan oksigen, tanpa tambahan. Ini cuman muat 1.000, ini dicoba 1.000. Besarnya lama soalnya tanpa tambahan oksigen. Padahal ini kapasitas kolamnya bisa diisi 2.500 ekor sampai 3.000 ekor masih mampu. Nanti kisaran per kubiknya itu 100 sampai 150 mampu. Nah, ini dulunya lele. Nah, ini indukan lelenya udah berkurang, sebagian sudah dijual, mau beralih ke nila. Lele keuntungannya sangat tipis, resikonya besar. Padahal ini pembibitan sendiri, pembesaran sendiri, itu pun keuntungannya masih tipis karena pakannya itu naik terus harganya. Udah nggak naik namanya ya, udah ganti harga. Nah, ini mau beralih ke nila, dari larva sampai konsumsi mau diproduksi sendiri. Jadi beli bibitnya itu dari larva. Larva ditebar ke kolam tanah, pembesarannya di kolam beton ini. Kalau ikan lele dulu yang dialami itu ikannya terlalu beresiko, jenis penyakitnya banyak, satu kena yang lain menyusul, satu kolam mati. Tapi kalau nila enggak,
Nila itu satu sakit, yang lain masih bisa diselamatkan, nggak mati semua. Kalau lele juga kita harus panen tepat waktu. Molor seminggu aja itu nanti ukurannya udah terlalu besar, di pasaran nggak laku. Tapi kalau untuk nila mau mundur seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan pun tidak masalah. Target pasarnya masih banyak, harganya pun tetap sama, nggak lebih murah. Kalau lele lebih murah cuman laku buat pancingan, kalau yang besar-besar buat konsumsi nggak laku. Sekarang posisi nila konsumsi itu diambil tengkulak itu 27.000, kalau lele cuman 18.000. Maka dari itu, dari perhitungan keuntungan menjanjikan nila, makanya ini mau beralih ke nila. Ini pesan alatnya dari saya sendiri juga pemain biovlog sih. Saya ngeset alat sendiri, kolam juga punya sendiri. Ada video kolam saya sudah saya upload di YouTube iseng-iseng ya, cuman buat iseng-iseng upload. Nah ini, kalau pakai alat, pakailah alat yang berkualitas dari Dinamo. Itu pakailah yang bermerek, yang berkualitas, yang buatan Taiwan bagus. Jadi kumparan dalamnya itu full 100% tembaga. Kalau yang merek-merek Cina itu kumparannya itu dari aluminium. Jadi panas, mudah panas, nanti ampernya cepat naik. Ampere naik, lama-lama bisa terbakar. Tapi kalau yang merek Taiwan ini lebih tahan, soalnya full tembaga. Nah ini nggak bakalan terbakar, soalnya nanti dari inverter, dari blower ini saya setting ke inverternya itu sesuai dengan alatnya. Jadi misal ampernya melebihi normal, ini nanti inverter ini akan protect menunjukkan kelebihan beban dari kemampuan inverter ini. Misal itu bebannya normalnya itu ampernya 2,1, ini nanti saya setting ke 2,3 atau 2,5. Jadi nanti kalau ampernya melebihi 2,3 atau 2,5 tergantung settingannya, nanti ini akan protect mati. Terus muncul kode error. Jadi blower, Dinamo blower itu aman, nggak terbakar, karena ini udah diprogram dari sini, program overloadnya. Ini kalau ATS ini nanti mati listrik, terus 10 detik genset menyala. Udah menyala, nanti nyambung ke instalasi setelah 25 detik, setelah genset itu stabil stasionernya, baru nyambung ke instalasi listrik, terus inverter nyala, blower hidup lagi, jadi aman. Ini sudah saya setting, nanti aman dari misal listrik berkedip cuman 1 detik, itu biasanya ada yang error, nggak mau hidup lagi. Tapi untuk merek Mitsubishi ini udah saya setting, jadi listrik berkedip itu udah aman, langsung hidup lagi. Kadang ada yang jual rangkaian delay untuk inverter, itu nggak perlu, karena semua program itu ada di sini, tergantung kita yang nyeting. Biasanya kalau pakai rangkaian delay, berarti orangnya itu nggak paham cara programnya inverter. Soalnya dari buku petunjuknya itu udah bahasa Jepang, jadi rata-rata nggak paham bahasanya ini.
Nah, ini filternya Mitsubishi buatan Jepang ya teman-teman. Nah, ini. Ada juga yang buatan Cina, tapi pakailah yang buatan Jepang. Sama-sama Mitsubishi, garansi juga sama garansi Cina, tapi lebih bagus yang buatan Jepang. Nah, ini untuk petunjuk instalasinya, petunjuk pemrogramannya sebenarnya ada di sini semua, tapi bahasa Jepang. Banyak yang nggak paham cara settingnya itu. Teman-teman kalau ada di area deket Jogja, silahkan kalau mau main ke kolam saya, silahkan WA, hubungi WA saja. Kalau telepon nggak diangkat berarti saya baru kerja, tapi kalau WA pasti saya balas. Nanti kalau mau main silahkan janjian waktunya, soalnya saya kadang kerja di luar, nggak fokus ngurusin kolam. Kolam itu buat sambilan pagi dan sore, itu untuk nambah pemasukan ya. Kalau siang itu udah kerja di luar. Silahkan monggo yang mau belajar. Saya juga masih proses belajar ini, cara budidaya yang bagus. Banyak teman-teman yang pemain biovlog yang lebih duluan, mungkin lebih pandai, lebih banyak pengalamannya. Terus sekarang saya masih belajar dan terus belajar. Silahkan mau main. Saya di Jogja, nanti Jogja bagian timur ya, Sleman bagian timur, hampir nyampe Prambanan, daerahnya Kalasan. Kalau janjian nanti saya share lokasinya, monggo. Di tempat saya bebas kalau mau main, mau belajar bareng, saya juga masih belajar. Kita bertukar pengalaman, bertukar ilmu, itu nggak ada ruginya, malah saling menguntungkan. Kalau kolam punya saya itu sekarang ada ukuran 2,5 kali 4,5, itu ada 16 kolam. Terus yang baru proses pemasangan terpal ini ada ukuran 4 kali 5, ada 20 kolam. Terus diameter 4 ada 7 kolam. Ini mau nambah kapasitas produksi. Soalnya biar sesuai dengan modal awalnya, soalnya banyak sekali. Saya juga posisi sekarang pakai 2 blower ini. 2 blower pakai supercharger AMR 500. Tapi mau saya upgrade, saya sudah beli root blower Futsu TSB 50 kalau nggak salah, saya beli second. Kalau beli baru harganya lumayan, 20 jutaan itu baru blowernya. Belum dengan perangkat filter, dinamo, dan dudukannya itu belum. Kalau sudah tinggal pakai, harga barunya itu mencapai 29 di toko online itu fruit blowernya. Saya punya 2 unit yang baru saya beli second semua, lebih hemat. Baik, begitu ya teman-teman. Ini videonya semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu. Silahkan mari kita berbagi ilmu, jangan pelit ilmu, karena ilmu itu nggak mengurangi rezeki kita ya. Ilmu dibagi ke orang lain itu malah lebih bermanfaat untuk orang lain. Otomatis kita semakin banyak teman, banyak saudara,
malah menguntungkan rezeki kita ya. Ini untuk pikulan teman saya ini pakai probiotik Prosena. Prosena ini juga bagus ini. Prosena. Terus ini Profet ini untuk penggemukan. Nggak tahu nih buat apa ini. Buat campuran pakan kayaknya, pakan pelet. Kalau ini Nitrosena. Nitrosena untuk obat-obatan. Probiotiknya coenzyme ini juga bagus. Terus perobatan Inroflux ini untuk pengobatan awal sebelum tebar bibit mau masuk, dia terapi dengan Inroflux, itu juga bagus. Tong-tong ini tong buat fermentasi, ini yang udah difermentasi. Ini dulu alat penggiling sosis ini, sosis reject untuk makanan tambahan lele. Sekarang lele sudah nggak menjanjikan lagi. Oke, baik, begitu dulu ya teman-teman. Disambung lain waktu, iseng-iseng buat videonya ini. Semoga bermanfaat. Kalau merasa bingung bisa WA, mau tanya-tanya silahkan. Kalau telepon mungkin jarang saya angkat, mungkin saya baru kerja, tapi kalau WA nanti pasti saya balas. Silahkan main ke Jogja. Terima kasih teman-teman, selamat siang.